Perkenalkan, nama saya Edwin Nuridayanto. Saya dari Teknik Informatika Malam, Universitas Bhayangkara Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang support vector machine, yaitu yang bisa disebut dengan metode SVM. Yaitu apa sih klarifikasi data dengan SVM support vector machine itu? Klarifikasi data. Segala informasi memiliki hubungan dengan data karena segala informasi yang diperoleh bersumber dari data lapangan yang ada. Klarifikasi data sendiri memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan menjadi 5 jenis. Mulai dari klarifikasi data berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Definisi SVM atau yang biasa disebut dengan metode support vector machine. SVM merupakan salah satu metode klarifikasi dalam data mining. Support vector machine atau SVM pertama kali diperkenalkan oleh Papnik pada tahun 1992 sebagai salah satu metode pattern recognition. Usia SVM terbilang masih relatif muda. Walaupun demikian, evaluasi kemampuannya dalam berbagai aplikasinya menempatkan sebagai state of the art dalam pattern recognition. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural retrieval atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplanes terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode SVM dalam bahasa pemrograman Python yang diaplikasikan menggunakan Google Collaboration. Jadi sebelum itu saya dapat file datanya itu dari link akan saya terakan di deskripsi. Dari data itu saya pisahkan dua, yaitu data testing dan data training. Data testing ini berisi 120 data, dan data training adalah data sisa dari pemisahan itu tadi. Jadi perbedaannya data training dan data testing adalah diagnosa dari data training ini masih ada dan masih lengkap, dan yang ada di data testing sudah saya hapus untuk menentukan diagnosa dari data testing, yaitu kita menggunakan Google Collaboration. Jadi kita akan masuk ke file Google Collaboration dengan klik kanan, ataupun kalau kita belum buat, klik baru lainnya, terus masuk ke Google Collaboration, akan menuju langsung ke linknya. Kebetulan ini saya udah coba, dan kita akan lanjutkan dengan prakteknya, yaitu yang pertama kita lakukan langkah berikut yang digunakan untuk akses Google Colabs untuk mengambil dataset yang ada di Google Drive saya. Jadi kita run, dan drive already mount untuk yaitu data berhasil mengambil, dan yang selanjutnya dilakukan proses untuk membaca data training dan data testing yang memiliki format CSV tadi, dan kita menggunakan
import pandas ASPD, yaitu functionnya yang ada di Python. Dan ini adalah isi dari variabel dari data training dan data testing. Kemudian dilakukan pemisahan antara fitur dan kelas, atau pemisahan label. Jadi kita akan lihat, ini adalah yang di atas adalah data testing tanpa data training yang tanpa label diagnosanya. Jadi seperti ini bentuknya. Dan kemudian membagi data training set, testing set, validation untuk membuat model dan untuk menguji akurasi model yang dibuat di tabel Excel tadi. Kita yaitu menggunakan skill run .model, yaitu adalah function dari Pythonnya, dan diimport ke training test. Kalau sudah di run akan muncul tanda seperti ini, berarti run kita berhasil. Kalau misalnya gagal, akan muncul tanda bundar ini akan menjadi merah. Contoh halnya seperti gini. Di run akan merah, tapi kalau misalnya berhasil, warnanya akan putih seperti gini. Berarti ini menunjukkan bahwa untuk melakukan runtime-nya sudah berhasil. Dan kemudian kita membuat model classifier menggunakan metode SVM dengan kernel linear. Tetap kita menggunakan function skill_run.svm import. Dan kalau kita sudah berhasil, yaitu ada keterangannya user location library dari pemrograman Python dan seterusnya. Dan kemudian untuk menguji model classifier yang dibuat ke testing set atau validation system. Dan ini sudah berhasil, warnanya putih. Kemudian kita menghitung akurasi testing set menggunakan confusion metric dengan function skill_run metric. Jadi ini dari function skill_run metric diimport ke function metric. Dan inputan hasilnya yaitu 0,63 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menerapkan model ke data testing untuk mendapatkan kelasnya atau labelnya. Kita rar, ini adalah untuk mendapatkan labelnya data testing tadi, label diagnosa yang kita sudah hapus. Jadi akan muncul label diagnosanya dari data testing tadi, yaitu yang berjumlah 120, mulai dari awal sampai terakhir. Ini adalah data label diagnosa dari data testing. Jadi saya rasa cukup penjelasan ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri presentasi ini.